Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai lembaga sosial, yaitu materi dari kelas 10 pelajaran sosiologi di bab 2. Nah, subtema yang akan saya bahas dalam lembaga sosial ini yaitu yang pertama ada pengertian lembaga sosial, yang kemudian ada proses pertumbuhan lembaga sosial, selanjutnya karakteristik lembaga sosial, selanjutnya fungsi lembaga sosial, dan jenis lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kita langsung saja ke pengertian lembaga sosial. Nah, istilah lembaga sosial itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu social institution, yang merujuk pada dua pengertian, yaitu sistem nilai dan norma-norma sosial, serta bentuk atau organisasi sosial. Sebenarnya terdapat beberapa pengertian atau definisi lembaga sosial menurut para ahli. Nah, salah satunya adalah menurut Surjono Sukanto, di mana beliau mengungkapkan bahwa lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, artinya lembaga sosial ini bisa dijadikan seperangkat norma atau aturan yang mengikat dalam masyarakat tersebut. Dan kemudian di sini terdapat proses pertumbuhan lembaga sosial dalam masyarakat. Nah, terdapat dua proses pertumbuhannya. Yang pertama itu secara terencana. Nah, secara terencana ini artinya lembaga sosial itu muncul melalui suatu perencanaan yang matang yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Dan biasanya lembaga sosial yang proses pertumbuhannya secara terencana ini digunakan sebagai suatu alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dan yang kedua adalah secara tidak terencana. Artinya, lembaga sosial itu muncul dalam kehidupan masyarakat itu secara bertahap dan berangsur-angsur. Nah, hal ini biasanya tumbuh ketika masyarakat itu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Nah, bisa kita ambil contoh. Contohnya itu dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, ketika pada zaman dahulu kita dihadapkan dengan kondisi di mana ketika kita ingin membutuhkan suatu barang, yaitu dengan cara barter, dan untuk saat ini, di zaman saat ini, barter itu sudah dianggap tidak efisien lagi, maka masyarakat itu menggunakan mata uang untuk mendapatkan barang yang dia inginkan, atau bisa mudah kita mengertinya, seseorang membeli barang tersebut gitu. Dan selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik dari lembaga sosial. Nah, karakteristik yang pertama, lembaga sosial itu memiliki simbol sendiri. Nah, kenapa lembaga sosial itu memiliki simbol sendiri? Karena ini untuk menandai suatu kekhasan bagi lembaga sosial yang ada di masyarakat tersebut. Dan yang kedua, lembaga sosial itu memiliki tata tertib dan tradisi, dan biasanya tata tertib dan tradisi ini terbuatnya itu secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana hal ini bisa dijadikan sebagai panutan bagi para pengikutnya. Yang ketiga, usia lembaga sosial itu lebih lama karena biasanya usia lembaga sosial itu berbeda dengan usia manusia. Dan yang keempat, lembaga sosial itu memiliki alat kelengkapan. Alat kelengkapan ini bisa digunakan untuk mewujudkan dari tujuan lembaga sosial tersebut. Dan yang kelima, cirinya yaitu lembaga sosial juga memiliki ideologi. Nah, kenapa lembaga sosial itu memiliki ideologi? Karena ideologi ini bisa dijadikan sebagai sistem gagasan yang ideal bagi para pendukung lembaga sosial tersebut. Dan yang keenam, lembaga sosial itu memiliki kekebalan atau daya tahan. Nah, lembaga yang sudah dibuat itu biasanya tidak akan lenyap begitu saja. Makanya kenapa lembaga sosial juga memiliki kekebalan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi lembaga sosial. Nah, lembaga sosial juga memiliki fungsi. Yang pertama adalah fungsi manifest atau fungsi secara nyata. Nah, fungsi ini merupakan fungsi yang disadari dan menjadi harapan bagi banyak orang. Karena fungsi ini berasanya itu nyata gitu. Contohnya dalam keluarga, di mana keluarga itu berfungsi sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anaknya gitu. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi laten. Nah, fungsi laten ini
bagi lembaga sosial merupakan fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama bagi banyak orang, karena fungsi ini biasanya muncul secara tiba-tiba di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nah, bisa kita ambil contoh, salah satunya adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, di mana biasanya fungsi keluarga itu memiliki perannya masing-masing gitu. Dan di dalam keluarga juga terdapat norma-norma atau atur-aturan yang mengikat bagi setiap anggota keluarganya, di mana seorang ayah biasanya dijadikan sebagai kepala keluarga dan seorang ibu biasanya dijadikan sebagai panutan bagi anak-anaknya gitu. Begitupun sebaliknya. Makanya kenapa keluarga ini menjadi contoh pertama dalam lembaga sosial. Mungkin cukup video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.